Shalom teman-teman Zebaut. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Kita balik lagi nih ibadah online bareng dengan aku Kak Kristin, Aku Kak Tina dan Kak Bimo sebagai gitaris. Udah lengkap nih geng kita bertiga. Kayaknya asik nih kalau kita nyanyi bareng memuji nama Tuhan. Karena berkatnya kita bisa berkumpul walaupun masih ibadah online. Bener nggak Kak Kristin? Bener banget tuh, aku setuju sama Kak Dika. Kita harus selalu bersemangat karena kebaikan yang udah Tuhan kasih ke dalam kehidupan kita. Maka dari itu, aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu pujian Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan semuanya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang sekali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan semua yang ada di sana, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke teman-teman, kita kali ini mau memulai ibadah kita. Kita mau doa pembuka. Dipersilahkan kepada doa pembuka. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Dari malam tadi hingga pagi ini, kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah pagi ini. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk sekolah minggu hari ini supaya dapat berjalan lancar. Dan kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mendampingi kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa mengikuti ibadah hari ini dikarenakan kegiatan sekolah atau pergumulan yang lain. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia supaya terbebas dari virus corona. Tuhan, tolong berkati seluruh warga jemaat GKJ Kanaan dalam pergumulannya sehari-hari. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu. Berkati sekolah minggu ini supaya kami dapat mendengarkan firman dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman semuanya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, yang penting sih hati sih, dengan kita menyanyikan lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi?
kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu kepada kami, sehingga kami bisa kembali beribadah bersama pada hari ini. Sebentar kalau kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai dan memimpin kami, dan biarlah firman-Mu tumbuh dalam hati kami. Amin. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di ibadah online Minggu kelas Zebaot GKJ Kanaan. Sebelum kita membahas firman, mari kita baca dulu ya Injil Kristus pada Markus 7 ayat 24 sampai 30. Mari kita baca sama-sama. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Perempuan Sirofenesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Teman-teman, telah kita ketahui bersama-sama bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan tanpa terkecuali. Kita semua. Tuhan tidak memandang siapa kita, siapa orang tua kita, dari mana kita berasal, apa suku, ras, bangsa kita, bahasa kita. Tuhan tidak memandang semuanya itu. Tuhan mengasihi semua orang. Maka dari itu, melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus, kita semua telah diselamatkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Teman-teman pasti sedih ya kalau kita dibeda-bedakan sama teman-teman kita. Waktu kita bermain, kita diejek, kita diolok-olok, atau bahkan kadang kita tidak dianggap oleh teman-teman kita. Pasti teman-teman sedih ya dan tidak suka akan hal ini. Tuhan Yesus juga tidak menyukai hal ini. Ia mau supaya setiap orang saling mengasihi satu sama lain tanpa terkecuali dan tidak melihat perbedaan apapun. Pada hari ini, mari kita belajar sama-sama dari kisah perempuan Siro-Fenisia yang percaya ini. Peristiwa yang tercatat dalam Markus pasal 7 berada di seputaran Galilea,
di mana pada ayat ke-24 hingga 30, Markus mencatat bahwa Yesus bertolak dari Galilea menuju ke Tirus. Tirus sendiri adalah tempat orang yang tidak mengenal Allah. Pada ayat sebelumnya juga dijelaskan bahwa Yesus sempat bertemu dengan orang Farisi dan memperdebatkan tentang kenajisan. Mereka, bangsa Yahudi, merasa yang paling suci dan menganggap banyak hal di luar mereka adalah najis. Tuhan Yesus mengecam tindakan mereka karena mereka hanya melakukan hukum Taurat namun tidak melaksanakan perintah Allah. Dalam hal ini, Markus sang penulis Injil ingin menekankan bahwa kenajisan dalam budaya Yudaisme atau orang Yahudi itu tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk melayani semua orang. Teman-teman, kalau kita boleh melihat, karakteristik penulisan Injil Markus adalah menekankan bahwa kabar baik adalah milik semua orang, bagi semua orang. Jadi, dalam setiap apa yang ditulis Markus dalam Injilnya, ia selalu menekankan hal itu. Kita bisa lihat kisah Yesus berkelana ke berbagai tempat tanpa memandang latar belakang orang yang dilayaninya. Kalau kita boleh mengingat, saat Yesus melakukan mukjizat menyembuhkan orang yang kerasukan setan di Gerasa, itu berada di daerah timur Danau Galilea. Dan kisah perempuan Sirofenesia ini itu berasal dari barat Danau Galilea. Apa artinya itu? Itu berarti pelayanan Tuhan Yesus melampaui dari tempat-tempat orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya melayani orang Yahudi, namun juga melayani semua orang, bahkan orang yang tidak percaya kepada Allah, bahkan orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Cerita pada perikop kali ini berkisah tentang mukjizat, di mana Tuhan Yesus adalah sebagai aktor utamanya. Pada saat itu, daerah Tirus merupakan daerah yang dianggap sebagai musuh jahat oleh orang Yahudi karena dianggap kafir dan tidak mengenal Allah. Namun pada saat itu juga, Tuhan Yesus dengan penuh kasih datang ke daerah itu untuk melayani orang-orang yang diasingkan ini. Kehadiran Yesus di Tirus ternyata diketahui oleh seorang ibu berkebangsaan Sirofenesia atau yang biasa sekarang kita sebut dengan bangsa Yunani. Kebanyakan besar juga dalam kisah-kisah sebelumnya atau kisah-kisah yang lain, orang yang datang kepada Yesus adalah orang yang lemah dan tidak berdaya, orang yang biasa dianggap rendah oleh lingkungan sekitarnya, seperti janda, orang miskin, orang lumpuh, dan lainnya. Termasuk ibu ini, dia adalah seorang yang lemah dan tidak berdaya. Ibu ini mempunyai seorang anak yang sedang sakit kerasukan roh-roh jahat. Ia ingin anak ini disembuhkan oleh Yesus. Ibu ini menunjukkan kesungguhannya dengan menghadap Yesus, bersimpuh dan bersujud, meminta pertolongan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang menderita itu. Kemudian timbul percakapan antara Yesus dengan ibu ini. Dalam percakapan itu banyak sekali terdapat kiasan-kiasan, seperti kiasan kata-kata anjing, anak-anak, roti, dan remah-remah. Kata anjing dalam konteks ini bukan merupakan kata makian atau bullying. Namun, kata-kata tersebut ini dalam konteks anjing peliharaan yang biasa dipelihara orang-orang di sana. Anjing yang biasa makan setelah tuannya makan, anjing yang biasa makan remah-remahan makanan tuannya. Dalam budaya Yahudi sendiri, kata anjing ini kata yang merendahkan, di mana orang Sirofenesia memang biasa dianggap rendah oleh orang Yahudi pada zaman itu. Tuhan Yesus memakai kata-kata yang biasa dipakai oleh orang Yahudi kepada orang non-Yahudi kepada ibu ini. Dan ibu ini tetap menerimanya dan mengetahuinya dan tidak marah. Dia melewati ujian ini.
kata roti dan anak-anak yang makan terlebih dahulu ini merujuk kepada mukjizat-mukjizat yang telah Yesus lakukan sebelum dan sesudahnya, seperti mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang yang dilakukan kepada orang-orang Yahudi yang mengikuti Dia. Hal ini juga selaras kepada rencana Allah akan keselamatan yang dimulai terlebih dahulu dari Yudea atau dari bangsa Yahudi, kemudian ke seluruh bumi atau kepada semua orang tanpa terkecuali. Pernyataan ibu dari Sirofenesia pada ayat ke-28 yang demikian, tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Ternyata mendukung pemahaman bahwa kebaikan dan keselamatan Allah adalah milik semua orang. Bahkan ibu ini hanya meminta remah-remahnya, bukan rotinya. Hal ini menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Jadi keselamatan dan kebaikan Allah bukan semata-mata hanya milik orang Israel atau orang Yahudi yang telah dipilih Allah, melainkan bersifat universal, yaitu milik semua orang, termasuk ibu ini yang berpengharapan kepada Yesus Kristus. Dengan kasih-Nya, Tuhan Yesus kagum akan jawaban ibu ini. Tuhan Yesus kemudian menolong anaknya dan menyembuhkannya. Dari perikop ini, kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Tuhan Yesus tidak melihat batasan-batasan kita siapa dan bagaimana. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, bahkan kelemahan-kelemahan kita juga. Dengan iman yang teguh, dengan pengharapan, kita senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu. Kami belajar bahwa keselamatan dan kebaikan-Mu adalah untuk semua orang tanpa terkecuali. Ajarlah kami Tuhan, agar kami saling mengasihi sesama kami tanpa memandang latar belakang dan keadaan mereka. Seperti Yesus yang mengasihi semua orang, biarlah juga kami mengasihi sesama kami. Kalau sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, Tuhan sertai sampai ibadah ini selesai. Kami tutup doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dikumpulkan dengan 2 cara. 1. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop, lalu diberi keterangan persembahan sekolah minggu, lalu dikirim ke majelis wilayah masing-masing. Kedua, persembahan dapat ditransfer melalui Bank BNI atas nama GKJ Kanaan, nomor rekening 0740916429 dengan diberi keterangan persembahan sekolah minggu, atau bukti transfer dikirim ke majelis wilayah masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh sekolah minggu secara online. Kami bersyukur juga Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh kami pakai untuk pelayanan di GKJ Kanaan. Bapak berkati
Terima kasih Kak Yosua sudah membawakan firman pada hari ini. Semoga firman yang sudah dibawakan oleh Kak Joshua bisa menjadi berkat, bisa menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tak ulang. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia apa? Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari katakan, kita mau ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami pada sekolah minggu ini. Tuhan berkati sekolah minggu online ini agar dapat menyembah-Mu dengan semangat. Tuhan berkati teman-teman Komnak kami agar tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari mereka walaupun sedang pandemi. Tuhan berkati teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan ini. Semoga mereka diberi umur panjang dan kesehatan yang melimpah. Dan terakhir Tuhan, berkati kami agar sehat dan semangat dalam menjalani kegiatan walaupun sedang pandemi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas doa penutupnya. Oh iya teman-teman, kita sudah nih di penghujung acara nih, di penghujung ibadah. Iya nih Kak Dika, tapi kan kita bisa ketemu lagi nih di ibadah online minggu depan. Bener kan Kak Dika? Iya teman-teman, kita bisa ketemu lagi kok dengan kakak-kakak yang lain di ibadah minggu depan. Tahu nggak, setiap selesai ibadah, apa yang kakak-kakak ingetin? Dan selalu harus diingat. Ayo, tahu nggak? Benar, tentang protokol kesehatan. Jangan lupa kalian terapkan ya. Walaupun cuma ke Indomaret, Alfamart, atau rumah tetangga, tetap lakuin protokol kesehatan. Dan ada tambahannya selain 3M itu, yaitu berdoa dan selalu bahagia. Oke? Oke, karena itu yang meningkatkan imun.
Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.